Ya, Dedot. Hari ini kita ngapain? Hari ini kita akan menjelaskan fungsi pohon ke teman-teman Homipa yang ada di rumah. Fungsi pohon? Iya. Fungsi pohon itu apa sih? Nah, Karang jelasin ya. Iya. Jadi, fungsi pohon itu adalah untuk menjaga kesuburan tanah dan juga untuk membuat lingkungan kita lebih nyaman. Kenapa? Karena pohon itu menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Oksigen itu merupakan gas yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, pohon ini bisa melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Dan di saat yang bersamaan, dia akan menghirup gas karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan gas yang sangat beracun. Dan dalam jumlah yang banyak, dia bisa menimbulkan efek rumah kaca. Makanya pohon itu sangat penting banget dan bermanfaat untuk kehidupan kita, Dedot. Dan kita nggak boleh asal nebang pohon. Memang kenapa, Kak? Kalau pohon-pohon itu ditebang? Nah, kalau kita asal nebang pohon, akan terjadi pemanasan global. Dan juga bisa terjadi banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Kenapa? Karena akar pohon itu berfungsi untuk menyerap air. Nah, ketika pohon sedikit, banjir lebih mudah terjadi di dataran rendah. Gitu. Nah, kalau di dataran tinggi yang akan terjadi adalah tanah mudah longsor kalau pohonnya sedikit. Dan juga populasi hewan akan berkurang karena tempat tinggal mereka dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Gitu, Dedot. Wah, seram juga ya, Kak. Resikonya kalau asal tebang pohon. Bener, makanya kita harus menjaga kelestarian pohon. Dan jangan lupa teman-teman Homipa di rumah juga harus hemat dalam menggunakan kertas. Apa hubungannya kertas dengan pohon, Kak? Masa Dedot gak tahu sih? Nggak tahu. Kertas itu kan terbuat dari pohon. Jadi semakin banyak kertas yang kita gunakan, semakin banyak pula pohon yang akan ditebang. Gitu, makanya kita harus hemat menggunakan kertas. Oh gitu. Iya, Dedot. Terima kasih ya, Kak, informasinya. Sama-sama. Dalam hutan ada seekor harimau yang sedang menangis meraung-raung. Aku sedih. Kenapa harus begini sih? Mereka jahat. Tidak jauh dari harimau, ada seekor singa yang mendengar tangisan harimau. Singa itu pun datang menghampiri harimau. Hei harimau, kenapa kamu menangis seperti itu? Malu tahu. Masa harimau menangis? Harimau kan binatang yang kuat, tegar, pemberani, ditakuti, dan tidak cengeng. Aku sedih karena pohon di hutan ini banyak yang menebangi hutanku kini. Banyak yang gundul, tak hijau lagi karena ulah manusia. Mereka jahat sekali terhadap kita. Kalau semua hutan habis ditebangi oleh manusia, di mana lagi kita harus tinggal dan berlindung? Iya ya, benar juga apa katamu. Bukan kamu saja yang bingung nantinya mau tinggal di mana kalau hutan sudah habis ditebangi. Aku juga akan merasakan hal yang sama, harimau. Tapi kamu tidak perlu menangis seperti itu, harimau. Jelek ah. Masa harimau cengeng? Habis aku tidak tahu lagi harus bagaimana, singa. Jadi aku menangis saja. Permasalahan tidak akan selesai kalau kita hanya menangis.
kita justru harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Singa? Apakah kita harus terkam satu persatu manusia-manusia yang akan menebang pohon di hutan ini? Agar tidak ada lagi yang bisa menebang pohon. Jangan begitu, harimau. Kalau seperti itu, nanti malah akan menimbulkan permusuhan antara manusia dengan kita. Aku punya usul. Bagaimana kalau kita menanam bibit-bibit pohon agar kelak bisa tumbuh banyak pohon lagi di hutan ini? Oh, percuma, Singa. Nanti kalau bibitnya sudah tumbuh menjadi pohon yang besar, pasti akan ditebang lagi sama manusia. Ya, mudah-mudahan saja tidak seperti itu lagi, harimau. Aku yakin kelak para manusia yang suka menebang pohon sembarangan di hutan pasti sadar akan kekeliruannya. Pohon itu tidak hanya penting untuk kita para binatang, tetapi juga penting bagi manusia sebagai sesama makhluk hidup di atas muka bumi ini. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu untuk menanam bibit-bibit pohon. Ayo, kita ciptakan budaya menanam pohon. Menanam pohon agar bumi kita terlihat hijau lestari. Kelestarian hutan mari kita jaga dengan menanam pohon. Pohon itu penting bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Nah, teman-teman Home Pimpa, itu tadi cerita tentang harimau yang sedih karena pohon di tempat pohon-pohon di hutan tempat ia berlindung ditebangi oleh manusia. Pelajaran dari cerita tadi adalah kita sebagai manusia jangan sembarangan menebang pohon dan juga jangan serakah menebang pohon, karena pohon itu penting bagi seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini. Jagalah keindahan bumi kita ini, jagalah kelestarian bumi kita ini dengan penghijauan. Sampai jumpa lagi di lain cerita. Seru banget ceritanya ya. Tapi tadi intinya apa tuh Kak Riko kalau boleh tahu? Nah, inti ceritanya adalah kita kalau menebang pohon jangan sembarangan. Jangan serakah juga kalau menebang pohon. Kasihan nanti ya. Iya, apalagi hutan. Hutan kan tidak sembarangan harus tebang. Kalau hutan banyak ditebangi, nanti binatang-binatang nih kayak harimau, singa mau berlindung di mana lagi? Nggak punya tempat tinggal lagi. Nggak punya tempat tinggal. Kasian Bukan ya. penting buat binatang saja, tapi juga bagi manusia penting Iya hutan sekali. buat kita. Nah betul. Tadi kan kita juga udah bahas banyak soal tumbuhan kan? Ya, kita udah ditemenin sama Kariko. Sekarang saatnya kita buat pamit sama adik-adik yang udah nonton Hobi Iya. dari tadi. Tapi kita bakal ketemu lagi kok di lain hari. Bener, nah buat teman-teman Hobi di rumah yang punya kritik dan saran bisa kirim ke alamat yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow Twitternya Hompimpa di @hompimpa_gtv. Dan jangan lupa juga nonton terus Home Pimpa. Setiap hari Senin sampai Rabu jam 9 pagi hanya di Global TV Seru. Hompimpa Layung Gambreng. Kita nyanyi yuk. 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 Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam,
semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam,